Hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini kita ada di klub belajar mau ngebahas buku Why Does the Stock Market Go Up? Oke, yang mau dibahas tuh buku tentang Why Does the Stock Market Go Up ya. Everything You Should Have Been Taught About Investing in School. Ini buku karangannya Brian Feroldi. Yang gue baca ini versi Kindle Book 294 halaman ya. Nah, mungkin perlu diobrolin dulu ya, kayak kenapa sih gue baca buku ini? Pada dasarnya gue baca buku ini karena gue pengen mulai investasi ya di pasar saham buat pensiun. Dan sejujur-jujurnya gue gak percaya kalau orang lain itu megang duit gue. Jadi gue butuh pengetahuan tentang pasar saham. Nah, berhubungan dengan itu, buku ini salah satu rekomendasi dari temen gua yang emang udah lama invest di pasar modal ya, atau saham ya. Jadi makanya itu backgroundnya kenapa gue baca buku ini. Nah, mungkin kayak pertanyaan selanjutnya tuh kayak kenapa gue tertarik sama saham ya? Eh, karena gue ngerasa saham itu halal selama bidang usahanya itu halal ya. Walaupun ada faktor lainnya ya. Dan untuk halalnya ini di Indonesia ini ada namanya Jakarta Islamic Index atau JII, meskipun harus hati-hati milihnya. Yang kedua, di luar negeri ini ternyata ada standarisasi namanya AAOIV, itu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Intinya dia kayak ngebikinin standar kalau misalnya perusahaan yang dibilang halal itu apa aja keterangannya ya atau persyaratannya gitu. Ada banyak di sana. Dan yang bikin gue senang sama saham itu adalah gue bisa dapat pemasukan tanpa mengurangi nilai modalnya gitu. Kayak misalnya kita mau nanam di emas gitu ya atau di mana gitu. Satu emas ini kan sebenarnya lebih kayak ke lindung nilai aja ya. Tapi kalau saham ini dia bisa kayak eh, kita bisa dapat per tahun atau per kuartal atau apapun itu ya dari dividen tergantung perusahaan itu mau ngebaginya kapan gitu tanpa ngurangin nilai modalnya dan ada compounding effect juga. Jadi kayak misalnya nilai saham ini akan berubah gitu. Most likely bakal naik eh at least minimal katanya datanya ya gitu. Dan yang terutama adalah karena kalau gue investasi di saham, gue bisa ninggal kerja gitu. Karena gue senang banget sama software engineering, jadi kayaknya pengen fokus di sini. Cuman ya nggak mau pensiun gue keteteran juga gitu. Jadi buat sekalian siap-siap, win-win lah mungkin. Oke, buat isi bukunya sendiri ini ada 12 bagian ya. Em, 12 bagian dan chapternya ini ada 60-an. Tapi bagian pertama itu tentang stock market basics. Jadi dia akan ngejelasin kayak apa itu sih bursa saham, kenapa bursa saham itu punya nilai gitu, dan indeks saham itu apa sih. Yang bagian kedua itu judulnya Going Public, kayak kenapa sih perusahaan pengen jadi perusahaan publik, dan kenapa investor itu beli saham di pasar modal ya gitu. Part ketiganya ini lebih ke gimana caranya kita menentukan nilai bisnis dan apa itu price per earning ratio ya. Dan apa sih sebenarnya pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaannya sendiri gitu. Yang keempat ini bagian itu adalah why the market moves up and down. Jadi kayak ngejelasin kenapa ada perubahan harga saham ya dan gimana harga saham itu bergerak di jangka panjang atau jangka pendeknya itu kayak gimana gitu. Yang kelima ini judulnya Stock Market Crisis and Recovery. Ini ngejelasin kenapa pasar saham itu bisa anjlok dan kenapa pasar atau bursa saham itu bisa naik lagi nilainya. Yang keenam itu Why Earnings Go Up. Itu kayak apa sih yang mempengaruhi earning atau penghasilan kita dari saham. Yang bagian yang 7 dan ke-8 ini, eh, bagian 7 itu adalah all about compounding. Jadi kayak compounding itu apa sih? Dan apa hubungannya antara pasar saham itu dan compounding. Yang ke-8 ini getting started, kayak gimana caranya kalau kita mulai invest di saham dan berapa sih yang kita butuhin uangnya ya. Dan di sini juga dijelasin ya, kayak kenapa sebagian besar reksadana ini underperform dibandingin sama indeks saham.
Yang kesembilan bagian itu adalah all about financial advisors. Jadi kayak serba-serbi penasihat finansial, apa itu penasihat finansial, jasa apa yang dikasih oleh penasihat finansial, dan cocok atau enggak buat kita. Dan kalau emang kita mau nge-hire mereka dan cocok ya, gimana sih cara milih penasihat finansial yang oke? Karena kalau kita ngomongin investasi, pasti ada kepikiran juga kan, kayak apa gua coba di penasihat finansial aja ya. Di buku ini tuh ngebahas tentang itu ya. Part 10 itu avoiding big mistakes. Jadi kayak kesalahan-kesalahan besar apa yang biasa dan bisa dilakukan oleh para investor. Dan yang bagian 11 dan 12 ini, itu ada common questions answer. Basically, dia kayak ngebahas apa sih pertanyaan-pertanyaan yang sering utarakan ya tentang saham ini ya. Jadi ada asset allocation, diversification, rebalancing, bull versus bear, ada bonds, dollar cost averaging, ESPP atau employee stock purchase, ya employee stock ownership lah intinya gitu ya. Terus kayak vesting period itu apa? Ada stock based compensation, ada Federal Reserve, ada SEC itu apa, stock split itu apa gitu. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyain ini biasanya dijelasin ya di sini ya. Dan yang terakhir itu, bagian terakhir adalah advice to my younger self and to you. Jadi kayak lebih kayak ke refleksi dari penulisnya ya. Kayak kalau misalnya dia bisa ngasih nasihat ke waktu dulu, waktu muda itu kayak gimana gitu. Ya intinya mulai investasi dari sedini mungkin ya. Yang berikutnya gue senang adalah chapter-chapter ini singkat dan tebel bukunya ini pas. Dia ada 294 halaman, ada chapter ada 61, jadi kurang lebih satu chapter itu sekitar 5 halaman ya. Dan ini bisa gue baca pas lagi istirahat makan atau sejenisnya. Jadi kayak diselipin aja karena cuma 5 halaman satu chapter, ya udahlah. Pas gue lagi ngapain ya baca dikit gitu kan. Dan yang gue suka lagi karena di buku ini tuh juga eh, setiap konsep yang dikenalin di sini itu dia ada contohnya juga gitu, dan contohnya itu pakai bahasa yang sederhana ya. Nah, ini asik banget buat gue ya. Dan eh, buku ini enaknya adalah dia tuh lumayan enteng dari cara penyampaian dan segala macam. Jadi gue bisa baca ini tanpa gue harus duduk di meja belajar gitu. Karena kalau misalnya bukunya yang nggak terlalu enteng ya, tanda kutip enteng cara nyampeinnya ya, itu kalau gue harus sambil nyatet sih. Kalau ini enggak sih, ini bisa lebih kayak oh kurang lebih sih kayak gini-gini gitu. Dan ini enak banget menurut gue. Jadi kayak pelajaran apa aja sih yang gue ambil dari sini ya, dari buku ini? Yang pertama itu adalah dari data, sebenarnya investasi di pasar saham ini buat jangka panjang ya, ternyata itu nguntungin gitu. Karena ada dividen dan pertumbuhan nilai juga dan relatif aman gitu. Kalau gua nggak salah ingat, kemungkinan dari data historis, kalau misalnya kita naruh duit di pasar saham selama belasan tahun itu hampir 100% kemungkinan untuk saham kita naik gitu. Jadi ya tinggal sabar aja gitu. Dan dari sana sebenarnya pelajaran gue ambil adalah gue perlu mulai rutin masukin duit ke saham ya, seberapapun kecilnya gitu. Karena kalau misalnya kita dilihat di Indonesia tadi ya, ada JI itu ya, itu harganya itu bisa mulai dari ratusan ribu aja per 100 lembar saham ya. Dan untuk pengalaman ngebuatnya sendiri, kemarin gue buat di 2 tempat ya gitu, itu nggak nyampe 2 hari prosesnya kalau normal. Dan buku ini juga bilang kayak lebih baik terlambat naruhnya daripada nggak sama sekali ya. Karena kalau misalnya dilihat gitu, semakin lama kita naruh duit di sana ya semakin enak gitu. Dan sayang aja kalau nggak dimanfaatin. Terus apalagi sih kayak gue belajar kalau compounding effect ya atau bunga majemuk gitu ya. Kayak misalnya dia tahun ini naik 5% gitu atau 10%, berikutnya itu 10% kan. Naik lagi misalnya gitu ya. Itu lama-lama tuh jadi kayak efek bola salju ya. Gitu. Jadi kayak kalau ketika naik 10% yang pertama itu
Ya dia dari modal awal. Ketika 10% yang berikutnya dari modal awal tambah 10% yang sebelumnya kan. Jadi ya makin lama makin kenceng aja. Dan kalau mau ngitungin, ini gue kasih link ya. Ini ada satu link tentang compound interest calculator gitu. Ngebandingin kayak kalau misalnya kita naruh modal gitu ya dengan compound interest gitu. Atau dengan yang tadi harga saham naik segala macam ya. Itu dia bakal kayak gimana sih perbandingannya dibandingin kalau nggak ada compound interest-nya ya. Dibandingin nabung biasa misalnya. Itu yang pelajarannya ya. Dan satu lagi itu, eh, meskipun apa pasar saham yang ada di jadi contoh di sini itu adalah yang di US, tapi gua rasa sebagian besar akan sama prosesnya dengan yang di Indo gitu. Dari segi yang ditampilin datanya juga mirip-mirip ya. Dan ini juga sebenarnya bisa berguna juga kalau emang kita mau coba buat invest di pasar saham yang di luar negeri, misalnya di US atau yang lainnya ya. Tuh, terutama di US ya, karena buku ini di US. Terus buat siapa sih buku ini? Menurut gue buku ini tuh cocok buat pemula di pasar saham atau investasi ya yang pengen tahu tentang pasar saham ini kayak gimana. Karena udah cara jelasinnya enak, dikasih contoh yang gampang dicerna dan dari awal banget mulainya. Dan yang pasti itu kayak nggak butuh prasyarat pengetahuan yang kompleks untuk baca buku ini. Jadi kayak pengetahuan umum biasanya cukup. Gitu. Dan yang cocok lagi tuh mungkin buat profesional yang passionate sama kerjanya dan pengen fokus di kerjaan yang tersebut tapi pengen mulai investasi buat hari tuanya. Misal contohnya kayak gue ya, gue passionate banget sama software engineering gitu dan pengen kerja di sana terus. Tapi gue pengen hari tua gue juga keurus lah gitu. Itu cocok banget buat yang pengen lihat-lihat gitu. Pada dasarnya itu buku ini nggak cocok buat profesional pasar modal yang udah lama di sana ya. Kayaknya nggak bisa bakal dapat banyak di sini. Kecuali kalau emang pengen jadi tambahan koleksi aja di perpustakaan pribadi atau pengen tahu cara jelasin pasar saham pakai bahasa yang sederhana ya. Karena di buku ini again dia jelasin pakai bahasa yang sederhana jadi kita bisa ngambil contohnya kalau kita mau jelasin ke orang lain. Atau nggak cocok juga buat orang yang penasaran dan pengen belajar cara trading saham jangka pendek. Karena buku ini malah akan ngajarin sebaliknya gitu. Dia bilang, timbang lu trading, mendingan taruh aja di sana gitu. Nanti akan berkembang dengan sendirinya gitu. Karena di buku ini, dia bilang kalau behavior atau tingkah laku harga saham di waktu dekat itu, jangka pendek ya, itu akan sama seperti emosional atau akumulasi dari emosi dari orang-orang yang ada di pasar saham gitu. Jadi ya emang susah untuk ditebak. Jadi kalau emang gitu ya udah mendingan gak usah nebak sekalian aja gitu. Karena yang pada jangka panjang akan naik anyway kan. Oke, gitu dulu dari gua tentang buku Why Does Stock Market Go Up ya. Menurut gua ini bukunya oke banget. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Klub Belajar. Semoga berguna ya yang tadi disampaikan. Dah.